Namun teman-teman, kalian perhatikan, gelombang 17 agak berbeda sedikit dibandingkan gelombang-gelombang lain. Nah, kalau sekarang penutupan, kira-kira kapankah akan diumumkan gelombang 17 untuk yang lolos dan juga yang gagal, teman-teman? Nah, ini tampilan baru dashboard prakerja, teman. Lebih gimana ya? Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, sorry banget saya baru bisa update malam karena tadi pagi sampai sore saya sibuk banget teman-teman. Satunya saya ada charity program, yaitu ke RHI atau Rumah Harapan Indonesia seperti biasa. Jadi setiap sebulan sekali saya komitmen untuk konsisten terus membantu mereka teman-teman. Jadi ini juga berkat support dari teman-teman semua. Jadi ini pun juga berkah dari teman-teman semua. Jadi thank you banget untuk support teman-teman semua selama ini. Sampai dengan saat ini sampai saya bisa membuat program charity dari channel ini untuk RHI Bali yang continue bahkan sudah sampai 4 bulan berjalan teman-teman. Jadi buat dan juga untuk teman-teman kita semua. Nah teman, jadi sekarang kita akan bahas untuk program prakerja lagi. Dimana hari ini tanggal 7 adalah batas akhir penutupan gabung gelombang 17. Dan ternyata itu ditutupnya nanti malam ya. Jadi pukul 23.59 waktu Jakarta atau WIB. Jadi bukan pukul 12 siang tadi teman-teman. Nah kemudian teman ya, sekarang kita akan bahas kira-kira kapankah pengumuman gelombang 17 antara yang gagal dan juga yang lolos. Kemudian juga ada update terbaru untuk website prakerja. Mungkin banyak yang belum tahu, belum aware. Kita akan bahas tuntas. Jadi seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena akan banyak sekali info terupdate nih prakerja dan juga bantuan lain, ditambah juga app penghasil uang yang pastinya berguna untuk kita di masa seperti ini. Dari rumah cukup dengan smartphone bisa dapat income tambahan teman-teman, yang pastinya aman dan juga terbukti membayar. So teman-teman, pastikan kalian stay tune. Nah teman, jadi hari ini saya emang sibuk banget, bahkan beberapa hari kemarin, jadi emang hampir sulit dan saya susah banget bagi waktu teman antara buat video dan juga kegiatan saya di dunia nyata. Jadi sorry banget kalau emang agak lambat dan juga tidak bisa sesering untuk beberapa waktu. Teman-teman, nanti jika emang sudah ada waktu luang, saya akan berusaha buat video normal mungkin 2-3 video sehari. Dan juga teman, saya masih ada sebenarnya 3 app penghasil uang baru teman-teman yang belum saya bahas. Jadi teman semua tunggu dan sabar ya, karena emang waktu yang saya nggak ada teman-teman. Bahkan beberapa endorse pun juga masih saya pending karena kesibukan dan juga kegiatan di dunia nyata. Jadi sorry banget teman-teman. Oke. Nah teman-teman, sorry ya lama ya, sampai 2 menit lebih saya bahas yang lain. Nah sekarang kita bahas untuk program prakerja, dimana prakerja gelombang 17 adalah gelombang terakhir di semester pertama untuk melengkapi kuota 2,6 atau 7 juta teman-teman dengan total anggaran 10 triliun rupiah. Dan ini pun itu datanya sangat tidak banyak, atau kuotanya itu hanya 44.000 diambil dari kuota yang diharuskan gelombang 12 sampai dengan gelombang 16. Jadi sangat-sangat sedikit dibandingkan dengan kuota normal teman-teman. Setiap gelombang sampai 300.000 sampai dengan 600.000. Nah, kalau sekarang penutupan, kira-kira kapankah akan diumumkan gelombang 17 untuk yang lolos dan juga yang gagal teman-teman? Biasanya teman-teman itu 3 sampai 4 hari untuk proses pengumumannya setelah penutupan. Jadi kalau waktu normal teman-teman ya, kita cek deh, kelihatan ya. Jadi kalau normalnya itu tanggal 7 penutupan, jadi 8, 9, 10, 11. Tanggal 11 harusnya itu paling lambat sudah pengumuman. Namun teman-teman, kalian perhatikan, gelombang 17 agak berbeda sedikit dibandingkan gelombang-gelombang lain. Jadi kalau gelombang lain itu kotanya banyak dan itu pun dibuka biasanya 4 hari untuk gabung gelombangnya. Ini hanya 3 hari karena kuota sangat sedikit, sangat minim. Jadi teman-teman, dengan kuota yang hanya 44.000, saya kan mereka nggak butuh waktu lama untuk memverifikasi semuanya teman-teman. Jadi kalau boleh ya, menurut saya itu nggak lebih dari 3 hari, bahkan mungkin 2-3 hari ke depan sudah ada pengumuman teman-teman. Jadi tanggal 9 atau mungkin the worst paling telat tanggal 10 Juni. Itu adalah hari Kamis. Jadi kalian tetap pantau, kalian tetap cek dashboard kalian secara berkala teman-teman. Jika nanti ada perubahan
sekarang kan masih sedang dievaluasi, nanti akan sedang diproses. Jadi kalian tunggu aja. Jika nanti ada keterangan mungkin gagal atau apa sebelum pengumuman resmi, kalian jangan dulu pesimis, masih ada peluang teman-teman. Jadi karena memang itu kadang-kadang emang ada perubahan atau error dari data prakerja, mungkin datanya masih belum fix banget, jadi masih ada yang berubah-berubah teman-teman. Lalu juga kalian cek juga nanti di riwayat gelombang, biasanya juga ada nanti keterangan jika emang berhasil, ada keterangan berhasil, jika emang tidak berhasil ada keterangan reason kenapa kalian gagal teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, kalian harus optimis, terutama buat teman-teman yang sebelumnya hanya keterangan tuh gagal karena belum berhasil. Jadi bukan karena penerima bantuan atau mungkin terdata di sebuah kampus atau lembaga pendidikan, atau mungkin sudah lebih dari 2 kakak, 2 nik dan 1 kakak. Itu peluang kalian masih sangat besar. Yang penting kalian sudah membuat kalian tuh menjadi prioritas dengan mengisi data sesuai dengan yang seharusnya, sesuai dengan video-video sebelumnya teman-teman. Kalian tinggal berdoa, kalian tinggal optimis. Mudah-mudahan nanti tanggal 10 paling lambat itu ada keterangan berhasil dan kalian bisa masuk dashboard untuk sambung rekening di akun prakerja kalian teman-teman. Dan ingat, siapkan e-wallet kalian dari sekarang, jangan nunggu lolos baru kalian urus. Please teman-teman, urus sekarang mumpung lagi nggak padat, terutama upgrade e-wallet tuh nggak bisa kita prediksi, kadang cepat, kadang lama sampai dengan semingguan. Jadi kalau sudah banyak yang request, jadi mending kalian perlu sekarang, entah itu e-wallet, Oppo, Dana, Link Aja, atau GoPay, yang penting upgrade dengan data kalian, nama kalian, nick kalian, dan nomor kalian itu harus aktif teman-teman sampai dengan 6 bulan ke depan agar semuanya aman seperti itu. Kemudian juga untuk status di dashboard, kalian tunggu aja, kalian cukup pantau aja sampai dengan pengumuman resmi nanti di Instagram Prakerja akan ada pengumuman gelombang 17, diminta untuk cek dashboard kalian. Dan nanti pun teman-teman saya akan update juga tandanya, biasanya akan dapat SMS, tapi emang nggak semua dapat. Tapi kalau emang dapat ya itu kan meyakinkan kalian kalau emang kalian benar-benar lolos teman-teman, atau lulus gelombang 17 seperti itu. Jadi saya doakan terbaik buat teman-teman semua untuk yang gabung di sini. Semoga banyak dari teman-teman yang nonton video ini bisa lolos teman-teman, amin. Semoga saja semua berjalan dengan lancar. Lalu juga teman-teman semua, kita akan segera mencapai 150.000 subscriber. Mungkin besok sudah bisa teman-teman. Jadi buat teman yang belum subscribe dan juga support, silahkan kalian support dengan cara klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya dengan kalian subscribe kalau sudah support saya, dan juga channel ini makin berkembang dan saya pun makin semangat upload video seputar prakerja, bantuan lain, dan juga app penghasilan untuk teman-teman semua. Bahkan teman-teman, program charity ini nggak akan berjalan tanpa support dari teman-teman semua. Jadi thank you banget buat dukungan teman-teman semua yang saat ini. Dan teman ingat, jika nanti mencapai 150.000 subscriber, saya akan buat giveaway untuk teman-teman semua. Jadi pastikan kalian stay tune, ya. Lalu untuk tampilan baru prakerja teman-teman, saya mau sedikit aja biar kalian ada gambar mungkin yang belum tahu ya. Kita akan screen record di sini teman-teman. Nah, ini tampilan baru dashboard prakerja teman. Lebih gimana ya? Lebih berwarna, lebih nggak ngebosenin teman-teman. Jadi menurut saya sih ini udah kemajuan banget ya dari prakerja. Jadi interface-nya makin friendly, makin enak kita ngeliatnya juga. Jadi buat yang belum cek, kalian wajib cek karena di sini itu ada penjelasannya udah banyak banget teman-teman. Prakerja sejauh ini update-nya, total penerima, kemudian juga total penerima insentif, total pelatihan aktif. Wow, banyak banget teman-teman. Diperbarui tanggal 24 Mei 2021 pukul 17. Data diupdate setiap 2 minggu. Kemudian di mitra digital, mitra pembayaran ada 5. Kemudian juga ini beberapa informasi, pendaftaran, seleksi. Jadi sebenarnya di sini sudah banyak info lengkap yang bisa kalian pelajari. Namun teman-teman, saya yakin orang Indonesia itu sedikit malas membaca, jadi mereka lebih senang menyimak seperti hanya video-video ini. Jadi mereka lebih enak nonton, ada yang berbicara, jadi tinggal dengerin, nggak usah baca lagi, nggak usah klik-klik seperti itu ya. Jadi juga banyak teman update mengenai syarat pendaftaran itu 18 tahun, tidak sedang menemukan pendidikan formal, sedang mencari kerja, kemudian juga bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi 19, bukan pejabat negara, ASN segala macam, dan juga maksimal 2 NIK dalam 1 KK yang menjadi penerima kartu prakerja. Ini daftar sekarang teman-teman. Ini juga tampilannya benar-benar ini ya, saya bilang jadi refreshment buat prakerja. Dan saya pun sangat setuju dengan tampilan baru ini, buatnya juga lebih semangat dan juga kita lagi lebih enak aja untuk membuka dashboard prakerja teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya, akun teman saya yang belum lolos ini masih sedang dievaluasi. Sebelumnya rewardnya hanya kamu belum berhasil karena emang dia bukan bantuan, bukan juga seorang yang kuliah, bukan juga seorang ASN, dan juga
dalam kakaknya belum ada dapat program prakerja. Harusnya peluangnya masih cukup besar untuk lulus di gelombang prakerja ini, teman-teman. Seperti itu. Jadi, saya doakan semua yang di gelombang 17, walaupun kecil, tapi ingat gelombang 18 semester 2 akan segera muncul. Sekarang ada terus mengenai prakerja nantinya, jadi pastikan kalian stay tune karena nggak akan rugi sama sekali. Akan banyak info update untuk teman-teman semua. Ya, jadi sekian dari saya. Buat yang suka silahkan like dan juga share info ini. Buat yang mau komen silahkan komen di bawah, teman-teman. Dan terakhir banget, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah!